Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Andriansyah. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi pada modul 2 mulai dari 2.1 yaitu akses Cisco iOS. Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi OS seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka grafis pengguna grafis atau GUI. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketika di prompt perintah. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, sistem mengeksekusi perintah seringkali memberikan output tekstual. CLI membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi, namun pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan CLI sistem. Lanjut, poin selanjutnya, antarmuka pengguna. GUI seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Namun GUI memungkinkan kita tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI lebih hemat sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan GUI. Catatan, sistem operasi pada router rumah biasanya disebut firmware. Metode yang paling umum untuk mengkonfigurasikan router rumah adalah menggunakan GUI berbasis peramban web. Lanjut, sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, seperti gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, memasukkan teks, dan perintah berbasis teks. Lihat output pada monitor. Sistem jaringan berbasis CLI memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut, seperti gunakan keyboard untuk menjalankan jaringan berbasis CLI, gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhir versi iOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Lanjut ke metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Apapun perilaku default saklar baru, semua saklar harus dikonfigurasi dan diamankan. Berikut bisa dibaca sendiri pada tabel ini. Lanjut, program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan, baik melalui koneksi serial melalui port konsol atau melalui koneksi SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font,
dan mengubah skema warna. Lanjut. Lanjut ke poin 2.2, yaitu navigasi iOS. Mode perintah utama. Pada topik sebelumnya Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS. Sebagian fitur keamanan perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah, yaitu mode exec pengguna dan privilege access mode. Tabel ini merangkum kedua mode dan menampilkan perintah CLI default pada saklar router Cisco. Berikut bisa dibaca sendiri. Lanjut ke mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk konfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang memengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config setelah nama perangkat, seperti switch config pack. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi mode konfigurasi jalur dan mode konfigurasi antarmuka. Bila CLI digunakan, mode diidentifikasi oleh perintah baris perintah yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch config line, dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka adalah switch config if. Berikut lanjut ke navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user access mode privilege ke privilege access mode, gunakan perintah disable privilege access untuk kembali ke user access mode. Catatan, mode access istimewa terkadang disebut mode aktifan. Berikut bisa dibaca sendiri selanjutnya. Lanjut ke poin navigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemeriksa sintaksis untuk menavigasi antar baris perintah iOS di saklar. Lanjut ke poin selanjutnya. Yaitu 2.3 struktur command. Basic iOS command struktur. Topik ini membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintak tertentu
dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintak umum untuk suatu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci yang sesuai. Kata kunci adalah parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi seperti dalam gambar. Argumen ini tidak ditentukan sebelumnya. Ini adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna pada gambar 192.168.10.5. Setelah memasukkan setiap perintah lengkap termasuk kata kunci dari argumen, tekan tombol enter untuk mengirimkan perintah ke penerjemah perintah. iOS Command Syntax. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci, dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sintak perintah. Sintak menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah. Seperti yang diidentifikasi dalam tabel, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditujukan. Teks miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna. Tabel ini bisa dibaca sendiri. Misalnya sintak X untuk menggunakan perintah description adalah string description. Argumennya adalah nilai string yang diberikan oleh pengguna. Perintah description biasanya digunakan untuk mengidentifikasi tujuan suatu antarmuka. Misalnya memasukkan perintah description connect to the main headquarter of this switch, menjelaskan di mana perangkat lain berada di akhir koneksi. Contoh berikut menunjukkan konvensi yang digunakan untuk mendokumentasi dan menggunakan perintah iOS. Ping IP address. Perintahnya adalah ping dan argumen yang ditentukan pengguna adalah alamat IP pengguna tujuan. Misalnya ping 10.10.10.5 dan traceroute IP address. Perintahnya adalah traceroute dan argumen yang ditentukan pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan. Misalnya traceroute 192.168.254.254. Jika suatu perintah rumit dengan banyak argumen, Anda mungkin melihatnya dipresentasikan seperti gambar di bawah. Perintah tersebut biasanya diikuti dengan deskripsi terperinci mengenai perintah dan setiap argumennya. Referensi perintah Cisco iOS adalah sumber informasi utama untuk perintah iOS tertentu. iOS Help Feature. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia: bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat. Perintah apa saja yang tersedia pada setiap mode perintah? Perintah mana yang dimulai dengan karakter atau kelompok karakter tertentu? Argumen dan kata kunci apa yang tersedia untuk perintah tertentu? Untuk mengakses bantuan peka konteks, cukup masukkan tanda tanya di CLI. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna saat perintah dimaksudkan. Penerjemah baris perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan yang diminta akan dijalankan dan CLI kembali ke prompt yang sesuai. Namun jika penerjemah tidak memahami perintah yang dimasukkan, ia akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut. Lanjut, hotkey dan shortcut.
iOS CLI menyediakan tombol pintas dan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah. Tabel ini mencantumkan penekanan tombol untuk menyempurnakan pengeditan baris perintah, yaitu papan tulis, spasi mundur, CTRL-D, tombol CTRL-K, ESCD, CTRL-U atau X, dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri. Lanjut, bila keluaran perintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang harus ditampilkan di jendela terminal, iOS akan menampilkan perintah more. Tabel berikut menjelaskan penekanan tombol yang dapat digunakan untuk perintah ini. Tabel ini mencantumkan perintah yang digunakan untuk keluar dari suatu operasi. Lanjut, packet tracer menavigasi iOS. Dalam aktivitas ini, Anda akan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi Cisco iOS, termasuk berbagai mode akses pengguna, berbagai mode konfigurasi, dan perintah umum yang digunakan untuk secara rutin. Anda juga akan berlatih mengakses bantuan yang peka terhadap konteks dengan mengkonfigurasi perintah clock. Menavigasi iOS dengan mengubah TeraTerm untuk konektivitas konsol. Berikut bisa dibaca sendiri. Lanjut ke poin 2.4, konfigurasi perangkat dasar. Nama perangkat. Anda telah mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasi iOS, dan struktur perintah. Sekarang Anda siap mengonfigurasi perangkat. Perintah dikonfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default pabrik. Misalnya, saklar Cisco iOS adalah switch. Masalahnya adalah jika semua switch ada dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tersebut. Misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH? Nama host memberikan konfirmasi bahwa Anda terhubung ke perangkat yang benar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak akan lebih mudah untuk mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut adalah panduan penting untuk host. Mulailah dengan sebuah huruf, tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf atau angka, gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung, panjangnya kurang dari 64 karakter. Suatu organisasi harus memilih konvensi penamaan yang memudahkan dan intuitif untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Nama host yang digunakan dalam perangkat iOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil, seperti gambar di bawah. Setelah konvensi nama penamaan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan CLI untuk menerapkan nama pada perangkat seperti yang ditunjukkan dalam contoh dari mode access istimewa, akses mode konfigurasi global dengan memasukkan perintah konfigur terminal. Dari mode konfigurasi global, masukkan perintah hostname diikuti dengan nama dan tekan enter. Perhatikan perubahan pada nama command prompt. Catatan, untuk mengembalikan saklar ke prompt default, gunakan perintah konfigurasi global no hostname. Selalu pastikan dokumentasi diperbarui setiap kali perangkat ditambahkan atau dimodifikasi.
instruksi perangkat dalam dokumentasi berdasarkan lokasi, tujuan, dan alamatnya. Lanjut, pertemuan kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router kabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Catatan, sebagian besar lab dalam kursus ini menggunakan kata sandi sederhana Cisco atau Clash. Kata sandi ini dianggap lemah dan bisa ditebak dan harus dihindari dalam lingkungan produksi. Kami hanya menggunakan kata sandi ini untuk kenyamanan di ruang kelas untuk mengilustrasikan contoh konfigurasi. Lanjut ke konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terbang berangkat, Anda berada dalam mode akses pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan akses mode akses pengguna, masukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, angka 0 digunakan untuk mewakili antara ke konsol pertama. Selanjutnya, temukan kata sandi mode akses pengguna menggunakan perintah kata sandi. Terakhir, aktifkan akses pengguna menggunakan perintah login. Akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mengizinkan akses ke mode akses pengguna. Untuk memiliki akses administrator ke semua perintah iOS termasuk mengkonfigurasi perangkat, Anda harus memperoleh mode akses istimewa. Ini adalah metode akses yang paling penting karena menyediakan akses lengkap ke perangkat. Untuk mendapatkan akses istimewa, gunakan perintah enable secret password global config seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Berikut bisa dibaca sendiri. Enkripsi kata sandi, file startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses file. Untuk enkripsi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah ini menerapkan enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dan berkas konfigurasi. Lanjut, pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk kekeluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seseorang dituntut karena membobol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak memperbolehkan penuntutan atau bahkan pemantauan penggunaan, kecuali ada pemberitahuan yang terlihat. Untuk membuat metode pesan banner ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config banner MOTD pagar ke the message of the day. Karakter pagar dalam sintaks perintah disebut karakter pembatas. Karena ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan.
Karakter pembatas dapat berupa karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan. Karena alasan ini, simbol seperti pagar sering digunakan setelah perintah dijalankan. Banner akan ditampilkan pada semua upaya berikut untuk mengakses perangkat sehingga pintar dihapus. Lanjut, pemeriksaan perintah konfigurasi dasar perangkat. Akses manajemen aman ke saklar. Tetapkan nama perangkat, akses mode akses pengguna yang aman, akses mode akses istimewa yang aman, akses SPDY yang aman, enkripsikan semua kata sandi teks biasa, menampilkan pintu masuk. Lanjut ke poin 2.5, yaitu simpan konfigurasi. File konfigurasi. Kini ada dua tipe file yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu startup config dan running config. Perintah show running config privilege access mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah tersebut akan mencantumkan konfigurasi lengkap yang selanjutnya disimpan dalam RAM. Untuk melihat berkas konfigurasi startup, gunakan perintah show startup config privilege access. Jika daya ke perangkat terputus atau jika perangkat dihidupkan ulang, semua perubahan konfigurasi akan hilang kecuali jika telah disimpan. Untuk menyimpan perubahan yang dibuat pada konfigurasi yang sedang berjalan ke berkas konfigurasi startup, gunakan perintah mode access istimewa copy running config startup config. Lanjut, mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau membuat ulang perangkat menggunakan perintah mode akses istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Kelemahan pengguna perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan adalah perangkat akan offline dalam waktu singkat yang menyebabkan jaringan terputus. Kelemahan penggunaan preload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan adalah akan offline dalam waktu singkat dan menyebabkan jaringan terputus. Saat pemuatan ulang dimulai, iOS akan mendeteksi bahwa konfigurasi yang sedang berjalan memiliki perubahan yang tidak disimpan ke konfigurasi awal. Sebuah prompt akan muncul untuk menanyakan apakah akan menyimpan perubahan. Untuk membuang perubahan, masukkan N atau No. Atau jika perubahan yang diinginkan disimpan pada konfigurasi startup, mungkin perlu untuk menghapus semua konfigurasi. Ini memerlukan penghapusan konfigurasi startup dan memulai ulang perangkat. Setelah menghapus konfigurasi dari NVRAM, memuat ulang perangkat untuk menghapus berkas konfigurasi yang sedang berjalan dari RAM. Saat memuat ulang, saklar akan memuat konfigurasi startup default yang awalnya disertakan dengan perangkat. Lanjut, mengubah konfigurasi yang berjalan. Lalu lanjut menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan dimasukkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa selain file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsikan bahwa suatu saklar telah dikonfigurasi dan konfigurasi yang berjalan telah disimpan pada perangkat. Langkah 1, buka perangkat lunak emulasi terminal seperti PuTTY atau Teraterm yang sudah terhubung ke saklar. Langkah kedua, aktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal dan tetapkan nama
dan lokasi file urutan untuk menyimpan file log seperti pada gambar tersebut. Lalu langkah 3, jalankan perintah show running config atau show startup config pada prompt exit istimewa. Langkah 4, nonaktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal. Gambar menunjukkan cara menonaktifkan pencatatan log dengan memilih opsi non-session logging. Berkas teks yang dibuat dapat digunakan sebagai catatan tentang bagaimana perangkat saat ini diimplementasikan. Berkas tersebut mungkin perlu diedit sebelum digunakan untuk memulihkan konfigurasi yang tersimpan di perangkat. Untuk mengembalikan file konfigurasi ke perangkat, langkah pertama, masuk ke mode konfigurasi global pada perangkat. Langkah kedua, salin dan tempel berkas ke jendela terminal yang terhubung ke cycler. Lanjut ke konfigurasi pengaturan switch awal. Dalam aktivitas ini, Anda akan melakukan konfigurasi dasar switch. Anda akan mengamankan akses ke CLI dan port konsol menggunakan kata sandi, transkripsi, dan teks biasa. Anda akan mempelajari cara mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Panel ini juga digunakan untuk cara memperingatkan pengguna untuk tidak berwenang bahwa akses dilarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.